Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Bijaba. Tetap semangat hari ini maupun hari berikutnya. Pasti semangat, harus semangat ya. Nah, saya mau rerasen satu video nih ya, yang sangat bagus sekali nih. Tapi sebelum itu saya intro dulu ya. Cikidot Bijaba. Kenapa akhir-akhir ini banyak orang luar negeri betah banget ngonten tentang Indonesia? Padahal jika dilihat dari sisi penghasilan gak gede-gede amat kan? Kira-kira kenapa ya? Malah di tahun ini pertumbuhan konten kreator luar negeri di Indonesia meningkat drastis. Nah, jika kalian perhatikan pada saat mereka ngonten, kayaknya asik banget. Seperti menemukan sesuatu yang berharga di negara kita. Mulai dari ekspresi budaya hingga vlog kuliner kaki lima. Indonesia seperti jadi surga buat konten kreator dari luar negeri. Nggak mesti bule-bule ya rambutnya pirang. Bahkan dari Asia, termasuk negara tetangga kita, Malaysia pun turut meramaikan konten-konten bertemakan Indonesia. Luar biasa kan? Beberapa dari mereka bahkan akhirnya memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Nah, apa sih yang buat orang-orang luar ngebet buat konten kita? Siapa saja mereka? Yuk kita bahas satu persatu. Oh my god, you snort! Oh my god! Janine Froling. Tell me you're living in Indonesia without telling me you're living in Indonesia. I'm Janine, I'm a non-Muslim woman and I do fasting for 7 days. I made nasi goreng for my sahur and I loved it. I even put sambal. Konten yang dibuat selalu heboh dan menarik. Janine Froling adalah seorang kreator konten digital asal Belanda yang telah menetap di Indonesia selama lebih dari 5 tahun, khususnya di Bali. Melalui platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, Janine mendokumentasikan kehidupannya sehari-hari, perjalanan, dan pengalamannya di Indonesia. Salah satu konten populernya adalah seri dokumenter 3 bagian tentang perjalanannya ke Pulau Sumba di Indonesia, di mana ia berbagi pengalamannya menjelajahi keindahan alam dan budaya lokal. Dalam salah satu unggahan Instagram, Janine menyatakan bahwa alasan utamanya mencintai Indonesia adalah karena penduduknya yang ramah, tulus, dan hangat. Ia mengapresiasi ketulusan warga lokal dalam perjalanan di Indonesia. Melalui konten-kontennya, Janine berbagi pandangan positif tentang keindahan alam, kekayaan budaya, keanekaragaman kuliner, serta keramahan penduduknya. Ia juga berharap dapat menginspirasi orang lain untuk menjalani hidup sesuai keinginan mereka sendiri. Shibasaki Nanako. Melihat gayamu sekarang, ini rasanya aku menagih utang. Uburu-uburu ikan lele, kita bayar utang le. Cewek imut ini bernama Shibasaki Nanako atau yang akrab disapa Nanako atau Nachan. Ia adalah seorang konten kreator asal Jepang yang meraih popularitas di Indonesia melalui berbagai platform media sosial. Perjalanan karirnya sebagai aktris sejak kelas 3 SMP, namun kini lebih aktif sebagai influencer yang menjembatani budaya Jepang dan Indonesia. Luar biasanya, Nanako lancar berbahasa Indonesia, cuma belajar dari media sosial. Dalam salah satu video TikToknya, Nanako menyatakan tekadnya untuk terus belajar bahasa Indonesia dan berharap menjadi talenta di negara kita. Selain itu, Nanako juga sering berinteraksi dengan penutur asli bahasa Indonesia melalui siaran langsung di TikTok, yang membantunya meningkatkan kemampuan berbahasa dan memahami budaya Indonesia lebih dalam. Nanako telah menjadi jembatan budaya antara Jepang dan Indonesia. Ia berkolaborasi dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Haruka Nakagawa dalam proyek film yang menggabungkan elemen budaya dari kedua negara. Dengan pendekatan yang autentik dan konten yang informatif, Nanako berhasil meraih perhatian dan simpati dari masyarakat Indonesia. Ia menjadi simbol persahabatan antara Jepang dan Indonesia, memperkenalkan budaya Jepang dan Indonesia, memperkaya pengetahuan dan apresiasi terhadap keunikan masing-masing budaya. Uburu-uburu ikan lele, kembalikan yang tulus akan selalu kembali padamu le. Susan Besting.
Susan Besting atau yang lebih dikenal Gypsy in Sneakers yang tinggal di Bali. Di kanal YouTube dan Instagramnya, Susan berbagi pengalaman perjalanan menarik di seluruh Indonesia yang berfokus pada keindahan alam dan budaya Indonesia. Dalam salah satu unggahan Instagramnya, Susan menyebut Indonesia sebagai salah satu negara favoritnya, menunjukkan kecintaan terhadap negara ini. Konten-kontennya menampilkan berbagai destinasi di Indonesia, seperti berenang bersama hiu dan paus di Sumbawa dan menjelajahi Kepulauan Banggai. Dalam setiap unggahannya, Susan banyak berinteraksi dengan budaya lokal, keindahan alam Indonesia, kuliner, dan lain sebagainya. Selama di Indonesia, Susan mendapatkan relaksasi dengan alam, apresiasi yang hangat dari orang-orang lokal hingga ia memberikan pandangan positif yang mendalam terhadap negara ini. Selain itu, Susan belajar menyesuaikan diri dengan spiritual seperti berpuasa bulan Ramadan. Pengalaman ini menunjukkan usahanya untuk memahami dan menghormati tradisi lokal. Oh, iya. Jia. YouTuber asal Korea ini pernah viral gara-gara diajak Om botak ke hotel. Belakangan terungkap, Om yang mengajak Jia ke hotel bernama Asri Damuna, ASN Kementerian Perhubungan, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangian di Bandara Kolaka, Sulawesi Tenggara. Setelah viral di media sosial, Asri Damuna kini dibebas tugaskan dan menjalani pemeriksaan. Seperti yang dibahas sebelumnya, Jia juga aktif membuat konten tentang Indonesia yang aktif sejak April 2021 lalu. Namun Jia sempat vakum 1 tahun lebih dan aktif kembali pada Desember 2022. Dari sebuah video yang diunggah di kanal YouTube-nya @jia4558 berjudul "Alasan berhenti kerja di Korea dan datang ke Indonesia karena ia lebih tertarik jadi YouTuber di Indonesia." Jia dulunya bekerja sebagai staf di Bandara Incheon, Korea Selatan. Namun, pihak perusahaan melarang pekerjaannya memiliki pekerjaan sampingan. Jia memilih untuk tinggal di Indonesia karena merasa sangat nyaman dengan budaya Indonesia yang dianggapnya ramah, hangat, dan sangat terbuka. YouTuber dianggap sebagai pekerjaan, jadi aku tidak boleh jadi YouTuber. Kalau mau tetap jadi YouTuber, aku harus minta izin dulu sama perusahaannya. Ia menikmati interaksi sosial dengan orang Indonesia dan merasa diterima di sana. Selain itu, Jia sangat menyukai suasana tropis dan kehidupan yang lebih santai di Indonesia, yang berbeda dari kehidupan kota besar di Korea Selatan. Banyak penggemar berbasis di Indonesia yang terus mendukungnya. Ia melihat Indonesia memiliki banyak influencer dan YouTuber sukses. Inilah peluangnya untuk berkolaborasi dan memperluas jaringan. Keputusan ini membuatnya untuk tinggal di Indonesia, yang dimana kombinasi kenyamanan pribadi, peluang karir, dan kecintaannya terhadap budaya Indonesia. Apa ini? Bagaimana cara makan ini? Apa ini? Aku tidak bisa menjelas. Mike and Ashley. Pasangan berbahagia ini memulai petualangan mereka pada tahun 2022 lalu dengan tiket sekali jalan ke Thailand, dan sejak itu mereka telah menjelajahi berbagai negara di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Selama di Indonesia, mereka mengunjungi beberapa kota seperti Bandung. Pengalaman menarik di kota kembang ini ketika mereka pertama kali makan martabak. It smells so good. I heard so much hype about this. Selama ini di Indonesia, mereka menghabiskan waktu di Ubud, Bali. Mike dan Ashley tertarik pada kuliner Indonesia seperti martabak dan sayap ayam pedas di Richeese Factory. Mereka kagum dengan keramahan masyarakat Indonesia, kearifan lokal, serta budaya Indonesia yang sangat beragam. Bule ini juga menjelajah tempat-tempat tersembunyi di Indonesia sekaligus memberikan perspektif berbeda kepada audiens di seluruh dunia. Dalam petualangan Mike dan Ashley, Indonesia mendapatkan tempat yang istimewa di hati mereka. Dima gadis Libanon dan Veronica gadis Rusia culture shock dengan Indonesia. Aku cuma tahu misalnya di Jawa banyak Soeharto, Soeharno, Suhendri. Kalau di Jawa Barat, Sunda, itu banyak A gitu. Dua gadis cantik asal Lebanon dan Rusia berbagi cerita sekaligus pengalaman menarik soal Indonesia. Mereka mengaku cukup terkejut mendapati perbedaan budaya dan kebiasaan orang di tanah air dengan negara asal mereka sendiri. Salah satunya yakni soal tempat tinggal. Mengenai apartemen, ada anggapan berbeda di Indonesia dengan Lebanon. Di Indonesia sendiri, gadis itu menyebut jika penghuni apartemen merupakan orang dengan harta berlimpah. Di Lebanon justru sebaliknya.
Ia mengungkapkan di Indonesia jika seseorang tinggal di apartemen berarti orang kaya, sementara orang yang punya rumah satu lantai dianggap orang biasa. Situasi ini sangat berbeda dengan Libanon. Sebaliknya di Lebanon orang yang tinggal di apartemen justru orang miskin, sementara warga yang memiliki tempat tinggal satu lantai saja, mereka termasuk masyarakat yang memiliki harta fantastis. Mungkin karena penduduk, mungkin karena penduduk Indonesia hampir semiliar bukan. Dua gadis cantik ini juga menyoroti tentang kuliner Indonesia. Menurut mereka, ada beberapa hidangan dan minuman yang memiliki cita rasa luar biasa. Mereka heran melihat pisang goreng. Masyarakat Indonesia menggoreng pisang, lalu dimasukkan ke adonan dan diberi keju. Menurut Veronica terlalu manis, tapi justru setelah dicobanya, malah ia berulang kali memesan pisang goreng Indonesia. Hal yang sama juga turut dirasakan Dima. Dia pun jatuh cinta dengan kopi khas Nusantara yang menurutnya begitu enak. Kopi Indonesia memang enak, beda dengan Lebanon yang seperti kopi Turki. Nah, itu dia beberapa konten kreator luar negeri yang betah ngonten tentang Indonesia. Masih banyak top kreator lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Selamat ngonten! Nah, itu dia tadi videonya tuh, sobat bijabah tuh. Banyak orang-orang asing ya, bule-bule lah yang datang ke Indonesia pada bikin konten atau konten kreator ya, menjadi konten kreator. Wah, karena dia semangat sekali konten di Indonesia. Karena di Indonesia banyak bahan daripada di negaranya. Nah, itu wah, ini makin ketat persaingannya nih buat konten-konten kreator di Indonesia ya, tersaing dengan konten-konten kreator dari luar berdatangan. Nah, di sini dia pada membuat konten ya, bule ya, sekali liburan. Nah, konten kreator untuk Indonesia tetap semangat, semangat lagi ya, bikin kontennya ya supaya tidak kalah sama orang asing. Wah, kita harus lebih bagus lagi. Terus tetap semangat untuk bikin konten, jangan pernah menyerah. Dan juga jangan kalah sama yang tadi ya, bule-bule tadi. Walaupun dia lebih canggih alatnya, walaupun lebih cantik, harus kita pede aja lah rahasianya. Oke, begitu sahabat pejabat, saya nggak mau lama-lama lagi. Saya mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.